Sekarang kita akan menuju ke daerah Solo nih. Kalian pasti udah tahu kalau di sini banyak sekali jenis seni tari. Salah satu tarian yang paling terkenal yaitu tari Bedoyo Ketawang. Penasaran nggak sih kira-kira bagaimana sejarah dari tari ini? Yuk simak bersama videonya. Pertama-tama kita kenalan dulu yuk sama Keraton Surakarta. Keraton Surakarta Hadiningrat adalah istana resmi Kasunanan Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan pada tahun 1743 sampai tahun 1744 oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II. Keraton Surakarta memiliki kemiripan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat dalam segi arsitektur dan tata letak bangunannya. Pada zaman dahulu, Keraton Surakarta merupakan bagian dari Kerajaan Mataram yang didirikan saat Kesultanan Mataram sampai pada akhir masanya. Namun, Kerajaan Mataram ini akhirnya dipisah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Total luas wilayah keraton adalah 157 hektar yang meliputi seluruh area Benteng Baluwati, alun-alun lor dan kidul, Gapura Glodok, serta kompleks Masjid Agung Surakarta. Saat ini, Keraton Kasunanan Surakarta berfungsi sebagai pusat budaya dan pariwisata yang melestarikan tradisi Jawa. Keraton ini juga menjadi tempat upacara adat seperti sekaten dan grebek yang diadakan secara rutin. Pengelolaan keraton lebih difokuskan pada pelestarian budaya dan seni Jawa, termasuk seni tari seperti seni tari Bedoyo Ketawang, lalu gamelan, dan lain-lain. I came across the heart we carved into that tree in Malibu. All these beautiful scenes, no, they don't look the same without you. Every time I run away, the thought of you will always find me. Things will never be the same. Tari Bedoyo Ketawang. Tari Bedoyo Ketawang merupakan sebuah tarian yang khusus dan sakral yang hanya dipertunjukkan pada saat penobatan atau kenaikan tahta raja. Makna dari nama Bedoyo Ketawang yaitu Bedoyo yang artinya penari wanita di istana atau keraton, dan Ketawang yang artinya mulia atau luhur. Tarian ini dianggap sakral karena menganut unsur ketuhanan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Terdapat 9 orang penari untuk membawakan tarian ini, dan mereka harus telah memenuhi beberapa syarat serta ketentuan yang cukup ketat. Beberapa di antaranya seperti usianya harus sekitar 17-25 tahun. Lalu harus memiliki tubuh yang kuat dan postur tubuh yang proporsional. Selanjutnya, mereka harus masih perawan dan suci, serta mereka harus melakukan puasa mutih atau puasa mengosongkan perut supaya tidak kenyang atau lapar sebelum pementasan. Menurut kepercayaannya, Nyi Roro Kidul akan ikut menjadi penari ke-10 setiap kali pementasan tari Bedoyo Ketawang dilakukan, yang mana hal ini menambah kesan mistis dan sakral dari tarian. Sejarah dari tarian Bedoyo Ketawang ini terdapat dalam legenda dan ada 2 versi asal-usulnya. Yang pertama, tarian ini dibuat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memerintah Kesultanan Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Beliau mendengar senandung dari langit
saat sedang melakukan ritual semadi. Setelah selesai bertapa, Sultan Agung mengutarakan kesaksiannya atas pengalaman gaib tersebut kepada 4 orang pendampingnya. Akhirnya ia menciptakan tari Bedoyo Ketawang sebagai bentuk kekagumannya terhadap pengalaman tersebut. Yang kedua, dikisahkan tarian ini terbentuk dari kisah pertemuan Panembahan Senopati dan Ratu Kencana Sari. Setelah adanya perjanjian Giyanti yang memisahkan Kesultanan Mataram menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, terdapat pembagian warisan harta dan budaya. Tari Bedoyo Ketawang ini menjadi warisan budaya yang akhirnya dimiliki oleh Kasunanan Surakarta. Sampai saat ini, tari Bedoyo Ketawang masih tetap dipertahankan dan menjadi salah satu warisan budaya yang sangat dihormati di daerah Jawa, terutama di wilayah Surakarta. Ini sebagai simbol keagungan tradisi keraton dan hubungan spiritual yang kaya dalam budaya Jawa. Nah teman-teman, karena kita telah mengenal tari Bedoyo Ketawang sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia, tentu menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk melestarikannya. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, yang paling simpel adalah dengan mempelajari dan mau memahami lebih dalam lagi tentang tari Bedoyo Ketawang. Hal ini dapat dilakukan dengan riset-riset di internet ataupun platform-platform lainnya. Lalu yang kedua, kita dapat mengembangkan rasa memiliki dan mencintai budaya bangsa, salah satunya berupa tari Bedoyo Ketawang ini. Nah teman-teman, apabila kita sudah mengerti dan memahami tentang tari Bedoyo Ketawang ini, kita dapat mengajarkan tari Bedoyo Ketawang di sekolah-sekolah ataupun sanggar tari sebagai bagian dari pendidikan budaya tradisional. Hal ini juga membantu generasi muda untuk mengenal, mempelajari, serta mencintai budaya aslinya. Lalu yang keempat, kita dapat mengadakan festival budaya atau lomba tari yang menampilkan tari Bedoyo Ketawang sebagai salah satu pertunjukan utama. Dengan ini, kita dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap tarian tersebut, serta kita dapat memperluas jangkauan penonton. Lalu yang terakhir, kita dapat mempromosikan tari Bedoyo Ketawang melalui media sosial ataupun televisi dan juga film-film. Dengan ini, media yang luas dapat membantu memperkenalkan tarian ini kepada masyarakat yang lebih luas, serta menarik minat mereka untuk mempelajari tari Bedoyo Ketawang. Yang di sini ber ini gong bukan Bang?